What is it? Gupi, kan Gupi. Pita Kuning Podcast. Selamat datang di podcast cerita masa kecilku di YouTube-nya Pita Kuning. Seperti biasa, Panji Pragiwaksono hadir akan ngobrol dengan bintang tamu. Bintang tamunya akan cerita soal masa kecilnya. Kenapa? Karena Pita Kuning adalah yayasan yang membantu adik-adik pasien kanker yang datang dari kalangan tidak mampu di Indonesia. Nah, kita semua nih, kita tuh punya masa lalu untuk diceritain. Entah masalah kita nggak naik kelas, dimarahin guru, ditolak cintanya, itu tuh semua tuh cerita biasa-biasa aja untuk kita. Tapi anak-anak ini punya masa depan untuk diperjuangkan. Mereka juga pengen punya cerita kayak kita yang buat kita mungkin kita anggap gak ada nilainya. Cuma nanti setelah akhir episode ini orang-orang akan sadar bahwa oh ternyata kisah hidup gue yang gue anggap ya selewat itu untuk anak-anak ini ada manfaatnya. Ini adalah episode bekerjasama dengan Lotus Archie dan juga Tokopedia, di mana ini adalah bagian dari campaign Golden Hearted Heroes. Kami mencoba untuk memanggil teman-teman yang punya hati emas dan bermental baja, otot kawat, tulang besi. Kaca Gatot dong. Di mana setiap pembelian emas Lotus Archie di Tokopedia, lu udah termasuk menyumbangkan 2,5% dari setiap pembelian tersebut di official store Lotus Archie di Tokopedia selama program Golden Hearted Heroes ini berjalan, dan nanti sumbangannya akan masuk ke Yayasan Pita Kuning. Dan nanti juga ada personal donation untuk Golden Hearted Heroes yang melakukan transaksi dengan nilai yang mengagumkan. Terima kasih untuk kami, tapi akan ada token of appreciation dari Lotus Archie untuk teman-teman. Nah, hari ini saya bawa teman lama sekali. Ini teman sama-sama banyak dosanya terhadap dunia televisi Indonesia. Hesti Purwadinata, apa kabar? Apa kabar? Dosa. Kalau awalnya kan seperti itu sih. Iya, dosa. Itu acara awal gue masih polos loh. Iya, lu polos. Iya benar, salah gue. Yang salah gue. Saya tahu itu gimmick. Hesti tidak mengerti. Gak tahu gue. Iya, Hesti waktu awal-awal tuh pikir ada sebuah acara ya, Iya, pokoknya. Iya. Sebut aja itu acaranya Backstreet ya kalau Nah, lu nggak ada sebut SCTV. dong namanya. Dulu ada acara namanya Backstreet, mungkin masih ingat itu tahun 90-an, tahun berapa sih? 2000-an enggak mungkin. Gue baru mulai aja 2005, itu Iya, iya. 2006. 2006. Jadi 2006 akhir, Hesti kala itu 2007. dikenal sebagai finalis Wajah Femina tapi bocor. Itu brandingnya Hesti. Cantik tapi bocor. udah mulai ada ya itu ya. Iya. Generasi sebelumnya mungkin Tessa Kaunang cantik tapi bocor. Kalau ini Hesti Purwadinata. Terus kami dipasangkan bawain acara namanya Backstreet, dan Backstreet itu penuh dengan gimmick pada zamannya. Apa reality show yang tidak reality ya? Betul. Itu Iya. kalau dipikir-pikir pada zamannya itu cukup revolusioner ya. Itu menarik. Iya. Tapi waktu itu kita tugasnya cuma ngetek doang awalnya, Iya. nggak masuk ke dalam cerita. Jadi Betul. kita cuma ngasih tau begini ceritanya gitu Betul. doang. Betul. Jadi lama-lama kita terlibat. Iya, akhir terlibat. Awal-awal gue pikir, ih seru loh yang cerita ini. Gue tuh bener-bener excited gitu sama acara. Gila kok bisa ya. Iya. Itu gue adalah salah satu masyarakat itu yang Jadi untuk yang nggak ngerti, yang jadi polos. ceritanya kami terima surat. Suratnya itu tentang masalah cinta seseorang. Kami Dia mau bacain. ngebantu, masalah cinta itu masalah cinta Backstreet. Jadi hubungannya nggak direstui, entah oleh temennya, oleh kakaknya, oleh orang tuanya. Terus kami coba untuk selesaikan. Agent Tapi kita itu lah ya, saya. palsu semuanya. Bahkan ada satu episode, ada gimmick gua yang nyuruh dia untuk mukul gue. Gue tanya, lu kidal nggak? Nggak, pukul pakai tangan kiri lu. Sekeras-keras yang lu bisa. Sejak itu semua acara gimmick tonjok-tonjokan Indonesia, saya yang salah. Tapi hari ini Hesti terima kasih udah datang. sama-sama. Anda kan Panji. sibuk sekali loh. Ya ampun, amin ya Allah. Luar biasa Anda ini. Anak saya banyak soalnya. Betul. Dan insya Allah kalau misalnya lu meluangkan waktu lu di sini, karena kan cerita lu nanti akan jadi nilai, tapi kan kehadiran lu kan bawa penonton, Hesti, ya kan? Amin, Penontonnya kan nanti bawa AdSense juga, Amin. dan segala macamnya awareness. Nonton lah, harus Bisa bantu untuk anak-anak. Nah, Ya. di cerita masa kecilku, pokoknya yang ditanya adalah dari lu lahir sampai lu SMA, karena anak-anak yang kami bantu juga selesai di SMA. Setelah itu udah nggak kategori anak-anak lagi. Jadi kita akan mulai dari tanggal lahir. Tanggal lahir lu adalah? 15 Juni 83. Iya, Gemini kita ya. Gemini. Iya. Emang kami ini. Gue termasuk yang baik Gua juga Gemini. saat ini. Mungkin dulu enggak.
15 Juni tahun 83. 15 Juni 83. Berarti Gemini. Lu lahir di Lu kota Maret, mana? Kagak, gue gimana sih lu? Gue Gemini gila. Mei-nya kan lu 28. Enggak, gue 18 Juni. 18 Esti. Juni. Oh iya kita cuma beda 3 hari ya. Betul, betul. Oh, Tahunnya kita yang sama beda. Juni. Iya, tahunnya beda. Lu Iya. apa kan 75 ya kalau nggak salah. Enggak dong. Marah banget sih. Orang gua Udah lah. kelahiran. Kita juga udah tua. Saya 18 Juni 2011. Kayak anak Kelahirannya. gue dong. Itu Ternyata tidak saya mungkin. berondong. Tidak mungkin. Nah, lu lahir di Bogor. Lu lahir di Bogor. Waktu itu Rumah sakit Azra. Iya kalau nggak salah namanya. masih ada nggak kira-kira? Ada. Masih ada rumah sakit Azra? Masih ada. Masih ada tempat tidur tempat tidur Gak bayi. tahu, gue gak tahu. Setahu gue Siapa tahu ada lahir di situ. Hesti pernah lahir di Enggak. sini. Mungkin mereka juga nggak nge kali gue Belum pernah lahir di situ. tentu, belum tentu. Lu kalau ke rumahnya Bung Hatta di Bukit Tinggi, Ya jangan samain gue sama Bung Hatta. kan siapa tahu. Loh, mana tahu lu di Bogor pahlawan. Gue bungkusan jatuhnya. Hesti, lu kan mengharumkan nama Bogor, Ti. Ya Allah, Bogor kota indah sejuk nyaman. Kenapa Bagai jadi bunga nyanyi? di dalam taman. Gue hafal loh. Mau lanjut lagi gak? Enggak mau. Selalu, oke. Saya enggak apa, enggak bisa ikut nyanyi. Lu lahir di Bogor, orang tua lu berarti Orang tua gue orang Bogor Dua-duanya? semuanya. Iya, Bandung sih, Bandung. masih ada bapak dan ibu? Papa udah almarhum, mama masih ada. Nama bapak, nama ibu? Raden Hartasa Purwadinata, mama Raden Yani Suryaningsih. Raden dua-duanya? Dua-duanya, makanya aku ada Radennya juga. Raden Hasti Puspitasari Purwadinata. Tapi Ningrat Sunda. Anda ini? Kayaknya ya. Udah Kayaknya. namanya Raden, masa? Kayaknya ya, gue nggak tahu. Satu-satunya Raden yang nggak ningrat ya Pak Raden di Unyil. Itu karakter palsu, sisanya Raden. Kalau udah Raden, berarti ningrat. Iya kali, karena mama ada Radennya, papa ada Radennya, kerajaan Sunda, bilangnya gitu. Hah, berarti lu jadi ada dua bangsawan kerajaan Sunda bertemu dan menikah. Ih, si ngerti gue. Ih, keren banget, gue baru ketemu sama bintang tamu yang dulunya ningrat. Berlebihan. Berarti waktu lu lahir, keluarga lu datang dari keluarga yang relatif mampu, berada gitu, cukup berada. Kayaknya ya. Bapak gue kayaknya duitnya banyak, tapi gue mah gak ngerasain gitu masa kecil yang bergelimpangkan harta apa-apa murah banget tuh enggak kalau gue. Bokap nyokap lu ini, nah ini aneh sekali. Iya. Biasanya gue selalu nanya bokap nyokap lu tuh ketemunya gimana, sampai akhirnya mereka menikah, terus akhirnya kalau lu kan dari kerajaan ya, berarti mungkin Enggak, keluarga bapak lu bawa emas, bawa Lotus Archie. Lotus Archie. Iya, dari Di kerajaan zaman dulu. Sunda sebelah Kalau kanan. nggak salah nyokap gue menikah tahun 79 bulan Februari kalau nggak salah ya. Itu. Beneran itu? Iya. Februari atau Januari atau Lu tuh anak Februari. keberapa sih? Anak ketiga dari 7 bersaudara. Wow. Jadi gue banyak ya hitungannya. Kalau ningrat kan emang hasrat tinggi sekali. Iya, habis kan kerjanya mengelola rakyat. Ya kan kalau mungkin zaman dulu memang anaknya kan rata-rata banyak. Lu berapa bersaudara? 3. Oh mungkin ya. Gue gak bisa Mungkin jelasin bokap lah. gue gak terlalu sayang. Ya nyokap gue bang produksinya memang aktif Iya, ya. iya. Lu masih ingat daerah lu tinggal? Jadi inget lah masih tinggal di situ gue. Oh, lu masih nyokap di- masih ada di, maksudnya masih di situ nyokap gue masih di situ. Dulu gue tinggal di Cilendek, Bogor. Kerajaan Cilendek. Enggak. Kita sebut aja kerajaan Cilendek. Nama jalannya Saptaji itu dari kakek buyut itu nama jalannya kalau nggak salah. Kakek buyut lu? Oh, itu bener. nama jalannya Cenah mah gitu Iya. kan. Gua nggak tahu deh. Terus kalau dulu tuh gue tinggalnya di pinggir jalan. Karena kalau di tengah jalan bahaya dong. Kesambar truk dong. kita kan pasti kan maksud tengah jalan tekotek kita kan. Ngapain ada bocah? Apaan? Ada rumah lagi ada. Masa lewat tuh ruang tamu dulu kan nggak mungkin kan. Tapi punya rumah di pinggir jalan tuh berarti Pinggir jalan rumahnya rumah mungil bener-bener rumah yang sederhana, ada kikil ada paru. itu mah rumah makan sederhana dong, bukan rumah yang sederhana. Iya nggak yang terlalu mewah. Sederhana Rumah yang aja. sederhana ada gigil ada paru. Iya, di Lucu situ. tuh setan. Pokoknya rumahnya mungil gitu. Pas kelas 3 SD baru deh gue pindah ke seberangnya, masuk ke dalam di geng partner namanya gang Mitra ya. Geng partner. Geng partner, Iya, gue iya. masuk ke dalam situ. Baru tuh rumah gue tuh agak gedongan, disebutnya rumah Barbie. Gitu. Biasanya rumah Barbie. Biasanya kalau kayak gitu tuh berarti tanahnya tuh punya keluarga lu ya. Betul. Berarti emang lu ningrat, ya kan? Berarti Bapak- kan daerah-daerah situ biasanya
sowannya ke keluarga lu gitu. Lu dihormati di daerah situ. Soalnya itu kalau nggak salah tanah dari keluarga bokap itu yang di seberang itu tuh, yang di pinggir jalan. Terus pas ke dalam tuh dari depan sampai belakang tuh tanahnya kakek nenek gue di situ gitu. Dapat deh gitu warisan dari. Mereka nggak pernah cerita soal gimana mereka ketemu. Enggak pernah cerita. Emang lu nggak akrab sama orang tua lu? Kayak kurang akur ya gue. Atau mungkin anaknya kebanyakan kali. Iya, males cerita. Iya, tapi memang gue nggak tahu deh. Dulu tuh gue termasuk bukan nggak dekat sama orang tua, sama nyokap bokap gue tuh gue nggak pernah ngerasain kehangatan kayak yang sekarang yang gue lakuin ke anak-anak gue gitu ya. Dikit-dikit peluk gitu, kayak geli gitu. Kalau dulu tuh nggak pernah. Mungkin malah deketnya semenjak bokap meninggal ya gue kayak lebih deket malah sama Nyokap ya, sisa itu soalnya sih. ya. Dulu Tapi tuh lu enggak tahu waktu lu lahir bokap pada masa lu lahir ya, lu kan anak ketiga, orang tua lu tuh nyokap kerja juga atau cuma bokap doang? Bokap kerja apa? Bokap kerja, nyokap nggak kerja, tapi yang gue tahu, gue cuman tahu Nyokap tuh kerjanya menerima laporan dari rakyat ya. Warga pada ngantri satu persatu. Ya apa masa lalu gitu. Kerajaan kan suka gitu. ini bukan kerajaan, gue cuma tahu ada radennya doang. Gue masih membayangkan lu keluarga raja. Oke. Jadi bokap kerjanya apa? Bokap, nah itu dia anehnya. Gue tuh dari kecil sampai gede gue gak tahu bokap gue kerjanya apa. Gue cuma tahu bokap gue tuh wira swasta. Bohong. Sumpah demi. Bohong. Jangan-jangan kerajaan narkoba nih gue lihat-lihat nih. Narkos nih gue lihat-lihat nih. Jadi gue waktu kecil tuh gue gak tahu bokap gue ternyata kaya. Kenapa pas gue minta-minta nggak ada? Gue kata tahu gitu, gue minta dulu. Oh tapi lu taunya wira swasta aja. Wira swasta ya. Ma, papa kerja apa? Wira swasta. Papa kerja apa? Wira swasta. Bokap gue cuma jawab itu. Dan gue cek di KTP-nya pun wira swasta. Bandit. Jadi gue cuma mikirnya wira swasta itu adalah sebuah pekerjaan. Ya udah. Gue nggak tahu job desk siapa. Gue cuma tahu wira swasta. Gitu. Tapi bokap gue juga wira swasta dan gue juga itu juga karena penasaran aja, baru tahu sebenarnya bisnisnya apa tuh belakangan. Waktu kecil tuh nggak terlalu jelas. Tahu sih. ya, baru tahu sekarang gitu ternyata. Lu lahir tadi lu bilang 15 Juni 15 Juni tahun 83. 83. Kakak lu laki perempuan? Kakak gue perempuan. Jadi gue perempuan, laki, perempuan, laki. Jadi pokoknya 5 cewek, 2 cowok. Jarak yang di atas berapa? Jaraknya setahun. Jadi dari 1 ke 2 setahun, 2 ke 3 setahun. Kakak gue lahir tahun 79, tapi bulan Desember. Abis itu kakak gue, adenya kakak gue itu lahir. Kakak lu yang kedua. Sih. Kakak gue juga yang kedua itu 82, terus gue 83. Adik gue 85, pokoknya beda cuma setahun 2 tahun deh. Dingin. Di Bogor lah ya. Kehangatan. Hujan. Ajar terus. Hujan Bogor kan hujan ya. Jadi. Karena kalau nggak salah nyokap itu hamilnya pakai via wifi ya. Jadi. Yang pertama masih pakai Bluetooth waktu itu. Infrared. Infrared. Gak ada yang tahu nih orang-orang ini. Tahu ya. Aduh. Tapi Anda yang menikmati Lotus Archie harusnya ada di generasi yang sama dengan kami. Itu generasi Dulu terbaik. Dulu waktu kamera tuh masih PGA. Kamera PGA. Aduh bagus banget tapi mukanya buruk. Gak jelas banget. Pager, era pager. Pager gue. Waktu lu lahir berarti kakak lu deket. Biasanya berarti teman mainnya ya kakak ini. Laki dua-duanya berarti. Cewek semua ya. Gue deket sama kakak gue yang pertama, yang kedua lah ya. Karena kan cuma beda 1 tahun dan kamar kita pun barengan. Baju samaan. Bener-bener barengan sampai SMA tuh gue barengan kamarnya satu kamar. Sebelum masuk TK, apa yang lu ingat dari masa-masa itu ketika lu berarti kan mainnya atau lu main sama tetangga? Main sama tetangga. Juga. Gue pokoknya ngerasain nyari encu itu tuh iya. Sorry, I don't understand. Encu is like a guppy, kan guppy. You understand encu? I'm sorry, I'm from New York. Like I don't understand. In Bogor we say. Masa anak raja? Iya, dan dibilangin cuman R-nya doang. Enggak, berarti lu merakyat. Kayaknya gue ya. Kayaknya ya. Ya lu merakyat gitu. Ningrat tapi down to earth. Dapat harta yang paling sedikit. Iya. Mainan juga biasanya main lungsuran kakak ya. Kalaupun ada mainan lungsuran kakak ya. Iya, bener gue tuh. Tapi ya masa kecilnya zaman dulu kali ya. Kalau sekarang tuh gue kayak karena udah punya anak, bawaannya khawatir kalau mereka main kemana-mana. Kayaknya gue bener-bener dilepas. Mungkin gak inget kali ya. Oh ada anak nomor 3 gitu-gitu mungkin. Gitu ya. Jadi bener-bener gue tuh wah jalan kemana-mana. Zaman dulu tuh masih banyak sawah. Kayak gue menikmati
jalan-jalan kemana-mana gitu yang main. Kalau dulu mungkin itu namanya encu ya, kalau di Bogor namanya berenyit, ikan berenyit. Gue Berenyit mah tikus atuh. Nah itu beberit. Oh, ketang. Sanes. Salah ketang. Iya. Abi kan biasa nyari Sunda tuh anjing. Semua nah. Kudaya anjingnya tuh anjing. Salah gitu tuh anjing. Biasa tuh lotus arci. Aing ngomong anjing. Tuh tiasa tuh. Goblok. Mana gitu atau anjing. Iya. Tapi tadi lu bilang lu berarti masih suka main-main ke sawah, nyari-nyari berenyit segala macam. Iya kayak gitu terus main. Itu kan mainan ini mungkin seksis SJW akan tidak setuju tapi kan dianggap mainan laki gitu. Apakah teman main lu banyak cowok di luar kakak lu? Enggak banyak cewek juga. Maksudnya main barengan cowok cewek segala macam terus main BP. Gue ingat banget tuh BP. Apaan tuh BP? Bongkar pasang. Apaan? Iya, Allah nggak tahu BP. Mainan anak kecil yang cewek tuh ada Barbie-Barbian tapi dari kertas. Tahu. Yang diketek-ketek itu. Itu namanya bongkar pasang. Iya, itu BP. Iya, itu objek. Pasang. Iya, itu. Oh, jadi kalau di SD gua tuh ada 2 bongkar pasang. Ada yang robot, sama ada yang kalau untuk perempuan baju iya, gitu yang ya. baju-baju itu. Oh ya ampun, gue lucu BP, banget. itu BP. Itu kayak mulai SD kali ya. Itu SD tapi pasti. gue kayak sebelum TK ya gitu. Gue masuk TK karena 5 tahun gue ingat banget gitu. TK lu apa? TK Kemuning Bogor. Kemuning Bogor. Namanya Masih ada TK TK-nya Bogor. sampai sekarang? Aduh gue nggak tahu masih ada atau enggak. Coba ya. cek, jangan-jangan di TK itu selain ada gambar presiden, terus ada Cut Nyadin, ada Diponegoro, ada Ada Hesti gambar gue. lagi megang parang. Kayak Patimura. Kenapa bukan Patimura yang megang parang? Hesti Purwadinata lagi gini. Gini. Tapi TK gue tuh tengah-tengah sawah gitu tahu. Oh iya? Iya ekskulnya tuh membajak kita. Ternyata dipekerjakan. Ayo ini ekskul. Membantu pertanian ternyata. Tapi beneran di tengah sawah Iya enggak? tengah sawah. Oh ya? Jalan jauh gitu tuh tengah sawah gitu. Ih, lucu banget ya. Iya zaman TK deh pokoknya gue inget. Karena pokoknya 5 tahun gue kurang inget sih umur 0 sampai 5 itu apa ngapain aja gitu. Ya rata-rata kita nggak ingat. Tapi waktu lu TK udah mulai inget tuh. TK-nya masih seperti apa lu? TK kemudian gue masih inget banget itu gue duduk di mana tidak terlalu diutamakan sama guru. Maksudnya elunya? Iya, gue tuh gitu aja. Bukan anak spesial bukan gitu. anak-anak spesial yang hanya ada gitu kan. Kalau misalnya giliran pentas seni yang jadi bunga, yang jadi kupu-kupu, gue jadi orang bengkel gitu deh. Yang gak dipilih, yang gak dipilih yang jadi yang bagus-bagus. Itu ceritanya apa sih? Kok ada bunga, ada kupu-kupu, ada orang bengkel? Ceritanya tentang apa? Aneh banget itu dongeng. Dongeng apa ini? Kalau bunga kupu-kupu, ada pangeran misalnya gitu. Ada pelangi. Kenapa ada bunga kupu-kupu, ada orang bengkel? Kan nggak masuk ceritanya. Siapa nih yang bikin Christopher Nolan? Kok aneh amat. Anggi Umbara kayaknya bikin film tuh. Aneh emang cerita-cerita Anggi Umbara. Pokoknya bukan kesayangan guru deh. Tapi emang gue inget banget. Gue pokoknya pentas seni yang akhir-akhir gitu gue pakai baju werpak gitu. Gue inget banget. Sementara Serigala yang lain ya? gue ngeliat jadi Werpak serigala berarti? werpak. Werewolf. Ya Allah jauh banget. Wear-nya guys, wear-nya guys. Nggak bisa bantu. Guys. Mereka juga nggak support lu. Wear-nya. Enggak usah. Ya udah, gagal berarti. Iya, nggak apa-apa. Tapi lu dikenal, jadi lu nggak dikenal. Kalau gua TK pun udah dikenal sebagai Udah, anak iya. yang sering ngompol. Kalau gue anak lu? yang sering telat sih. sering telat. Iya, ngapain dulu emang? Ya kagak tahu gue. Lu mah dibawa sama orang tua ya? Iya. Berarti orang tua sering telat. Iya, akhirnya kan gue pakai jemputan. Ya. Pakai jemputan dari sekolah. Orang berada. Pakai jemputan. Tapi sering banget yang kayak Shinchan gitu, mak gue keluar dari sorry nanti saya antar. Duluan aja nanti saya antar anaknya. Akhirnya telat-telat juga. Iya, kayak gitu. Lu nya kali susah bangun, biasanya kan gitu kan. Kita kan sekarang udah jadi orang tua, yang bikin telat tuh kadang-kadang anak yang lama Nggak, disuruh itu mandi kayak susah. emak gue sih. Oh iya mungkin. Ya kan ratu. Bebas, Raden mau bebas. Temen TK masih inget? Nah, yang gue ingat adalah jadi kalau gue adalah selalu yang paling terakhir dijemput sama orang tua. Sama kayak gue. Di Gue TK. juga gitu. Jadi gue ngabisin itu kayak yang ada senang enggaknya ya lah. Selalu yang the last to know gitu kan terakhir. Tapi kita puas mainan yang ada di TK itu kan. Gue selalu main sama satu orang yang dijemput terakhir juga. Herman. Hesta namanya. Lucu banget. Demi. Hah? Iya. Jodoh lu dia tahu. Harusnya Hesta. Iya. Gue sampai sekarang penasaran tuh orang masih ada nggak ya gitu. Iya. Apa jangan-jangan itu temennya Vincent?
Desta itu. Oh iya. Beda juga umurnya, lebih jauh dari gue 6 tahun. Masa goreng? Iya tapi Desta. tapi kita relate tahu langsung tak gitu daripada werewolf tadi. Werewolf, werpak. Werewolf? Enggak. Werpak? Enggak. Tapi kan depannya Kita wer. lebih notisnya ke yang endingnya yang agak lebih mirip. Ya bener juga ya. Iya. Salah ya. Harusnya yang bener di belakangnya ya. Harusnya werpak, berarti buat itu dong kalau cowok-cowok gitu. Sempak. Iya kan? Iya Lu bener, langsung Anda dapet bener. kan? Hesti Industri. Paling senior di dunia komedi industri TV. Kita baru saja diajarkan. Kawan-kawan Lotus Archie, Lotus Archiers, Lotus Ya, Archilicious. cheers mania sobat Archers. Sobat Lotus Archers. Hesta. Hesta. Hmm. Gue banget namanya Hesta. Jadi si Hesta ini juga teman TK yang juga telah Iya, dijemputnya. cuman beda kelas dia. Oh. Misalnya kayak Apa kayak 0 kecil 0 nol besar? kecil nol besar, dia nol kecil A atau lah gitu lah, gue ngerti ada kan ada 2 kelas. Kalau Tapi dulu selalu mainnya ketemu sama di situ. Hesta. Karena dia yang terakhir dijemput juga, jadi Iya. gue sering bareng sama dia. Lu gak pernah nanya kok nama lu Hesta sih gitu. Enggak, tapi diledekin terus sama kakak-kakak Oh, iya. gue, Hesti gitu. Terus lu nya gimana? Apa tuh ya? Masih kecil udah preman. Ya itu baru tenggelam. Itu. Iya kan? Iya, sudah. Gitu. Iya. Apa ngeledekan wae? Iya. Hestanya menangis. Kalau saya ngarep. Iya, lu cuma Hestanya lu masih kontak enggak sekarang? Enggak. Benar-benar pas TK itu Nama aja. panjangnya siapa lu Enggak ingat? tahu, enggak ingat. Hesta kalau Anda menyaksikan Iya. jodoh Anda menanti nih. Aduh. Dia masih nyasar sama orang lain ini Gue Hesta. gak tahu apa itu karangan apa ya. Seingat gue tuh iya bener kok, kata gue sampai nanya ke kakak gue yang sering ngeledekin gue, itu bener kan deh waktu gue TK tuh ada yang namanya Hesta yang sering terakhir ini. Iya loh. Apa nama TK-nya? TK Kemuning Bogor. Kalau ada yang kenal dengan seseorang bernama Hesta, cek apakah dia TK-nya Kemuning Bogor dan sekitar angkatan 8 Aduh, 88 berarti 88 mungkin. ya, 88 akhir 80-an. Kalau iya, tolong kirimkan surat ke PO Box 90210. PO Box kesel banget. Hesta ada kawan Anda. Apa yang Anda ingat dari Hesta? Selain bahwa namanya Itu yang paling ingat namanya sama, terus Main kita apa? sering main Main apa, ayunan bareng. Ayunan. Iya, ayunan bareng, dia kiri gua kanan. di ujung Terus kita ya- jalan itu. Gitu kan. Ada yang gua sedikit mendorong dia mental. Ya, pembunuhan itu namanya. Oh, kayak gitu deh. Gandeng ganti. Langsung wih. Kena babi-babi. Hesta PO Box 90210. Iya, gue Ya jadi ampun, gitu ya, lucu. sekecil itu ya. Iya. Iya, gue baru nggak nih. Iya. Soalnya kan kalau di TK nggak banyak. Kadang-kadang anak TK suka ngarang-ngarang permainan sendiri gitu. Di luar dari ayunan kayak dulu di TK gue tuh ada kayak apa sih, kayak ada semenan agak tinggi sedikit gitu, batas untuk taman, terus kita suka ayo kita jalan di atas ini, kalau jatuh kita mati ke lahar lava gitu-gitu. Lalu ada mainan-mainan kayak gitu? Aduh, gue nggak Nggak ada ingat ya? lagi. Ada sih paling TK kalau sih sekarang ya. kayaknya masih kayak gitu bukan sih? TK-nya lahan. berubah nggak? Bentuknya berubah nggak sekarang? Lu Sekarang udah nggak ada sawahnya lagi, udah jadi perumahan. So gue kemarin lewat situ udah jadi Iya. perumahan dan emang daerah kawasan rumah gue sekarang udah mahal banget ya. Jadinya dulu Nah, di udah. situ banyak ular. Dulu Sekarang banyak. banyak yang jual peso. Peso yang suka lewat mau peso. Kan ada tuh yang suka buat golok itu kan suka ada lewat-lewat komplek perumahan suka ada. udah ada mall belakang rumah gue udah. Ih berarti lu lama banget di situ ya? Kan kan tadi lu bilang rumah lu sempat pindah ke yang Gang Mitra. Iya, tapi seberangnya. Iya, tapi maksudnya masih di daerah Di sama. situ kan? itu rumah gue yang lama juga masih punya nyokap, masih di situ, masih disewa-sewain. Jadi lu ngeliat berubahnya sampai seperti sekarang. Kelihatan, lihat banget karena si TK itu gak masih terakhir tuh masih ada, tapi gue ntar gue pastiin deh ya. Kayaknya masih ada deh. Waktu itu kan masih sawah, berarti asumsinya mobil juga sebenarnya masih jarang banget lewat. Iya. Mungkin masih ada dinosaurus kali ya. Nggak ada dong. Gitu, nggak berlebih. Nggak berlebih. Yo, Jurassic Park. Jurassic Park. Terus gue tahu lagi. Kan Jurassic Park Oh, sekarang udah ada juga yang Ya, baru anak ya. zaman Iya, sekarang maksud tahu. gue tahu yang barunya. Ya sama gue nggak tahu yang pertama dulu, belum lahir. Oke, itu TK. SD? SD gue tuh SD Semeru 1. Gue nggak tahu tuh SD masih ada atau enggak ya. Oh, bukan SD satu Impres. yayasan. Biasanya kan kalau SD Enggak. naik gitu, oh enggak. Beda-beda. SD Impres. Kayaknya. Pada zamannya tuh, untuk yang nggak tahu, Impres tuh instruksi presiden. Jadi waktu itu pada zamannya Soeharto, Bapak Pembangunan,
yang membangun kekayaan Sendiri. sendiri. itu ada menginstruksikan untuk dibangunnya sejumlah SD dan pasar sebenarnya. Makanya ada SD ada Impres, pasar Impres. ada pasar Impres. Salah satunya SD lu tuh. SD Semeru 1 tuh SD Impres tau gue tuh. Impres kan sekolah negeri berarti kan? Negeri. Semeru 1 sekolah negeri. Oke. Negeri. Kenapa masuk ke situ? Apakah teman-teman dari Kemuning pada pindah ke sana atau apa? Enggak juga, gue nggak tahu ya, itu keputusan mak gue. Apa gue telepon mak gue ya? Nggak usah. Jangan. Kasihan. Kakak gue bukan di Semeru 1, kakak gue di jadi gue yang angkatan pertama yang masuk Semeru 1 hitungannya. Oke, emang cuman lu lagi murid di Semeru 1, Ya. gimana orang lain? Kok cuman gue di sini, saya orang pertama. Kakak gue di mana ya? SD Semeru 4 apa ya? Gue lupa. Kenapa? Selalu menarik tuh kenapa? Biasanya sih kan kalau kakak udah masuk mah adanya kan Biasanya gue masuk yang di situ. Ini enggak apa kakak gue masuk juga? Gue jadi lupa dia. Pokoknya kalau kakak gue tuh mesti naik angkot lebih jauh, kalau gue itu bisa jalan. Dari rumah, tapi jalannya lumayan sih sebenarnya, bisa 15 menit 20 menit sendiri. Apalagi dan ini jalan bocah ya, langkahnya aja tuh yang pendek-pendek. Iya. Sebenarnya kita mungkin 10 menitan kali ya. Mungkin. sebenarnya. Nah, Iya. itu tuh kayak lumayan sih, beda berapa gang lah ya. Agak lumayan jauh tapi Sendiri? bisa jalan kaki Lu sendiri. udah Gue sendiri, di iya, rumah Kenapa anak zaman dulu gitu boleh ya? ya? Gak apa-apa kan? Gue nggak kebayang anak gue SMP Enggak naik kan gue angkot izinin sendiri. sih, iya. Kenapa ya? Takut, kita banyak takutnya dulu, kayak ngerasa aman. Padahal gue sering banget dijegat orang gila. Oh iya, orang gila mah kan nyari temen kerjanya. Iya, kalau SJW nggak boleh ngomong orang gila. Zaman dulu soalnya nyebutnya orang gila. Sama, nggak apa-apa. Orang Nggak gila apa-apa juga nggak kan? apa-apa. Iya. Maksudnya tidak dalam waktu untuk menghina. Nggak ada waktu untuk menghina, cuman Iya, mungkin emang sebutnya sekarang gitu. kan namanya ODGJ kan. ODGJ betul. Iya, kalau dulu kita emang sebutnya itu ada banyak, karena di daerah rumah gue tuh deket rumah sakit jiwa RSC Bogor, tau nggak? Nggak tahu gue. Ada RSC Bogor di situ, rumah sakit jiwa. Jadi ada juga yang mungkin yang kayak yang mereka Kabur. healing lah. Sabto mana gue dikasih sarapan nggak ada, Sabto healing. Jalan-jalan di luar, pengen beli tahu susu. Yang boleh dilepas-lepas gitu. Ada satu yang Jadi ketahuan. namanya yang si Udin. Itu sering banget jegat gue tuh. Kok udah tahu namanya Udin? Ya tahu itu kan, Udin kan sering dibantuin sama warga setempat gitu. Padahal dia sering gitu ngomong kasar gitu-gitu. Gue sampai nangis gitu, pokoknya sering dijegat. Terakhir pas gue lari tuh zaman SD, dipeluk gue dari belakang. Kayak kegilaannya langsung. Masuk ke elunya juga Iya, ya. gua Ya, nggak apa-apa. nangis-nangis. Tapi kan jadi rezeki buat lu Iya sekarang. bener, makasih ya Din. Dulu gue malu banget ngomong ini, tapi kok Karena sekarang kalau dipikir-pikir dipikir-pikir ya, seru. kenapa orang dengan gangguan jiwa di Itu generasinya bebas, kita, iya. itu bukan cuman kayak lu kan Udin, sampai kenal kan? Iya. Dulu juga di Melawai juga ada. Tahu kan lu siapa? namanya ya? Mariam Melawai. Oh, udah tahu itu ya, sampai Bang. lama banget. Dulu di Bandung juga ada. Karena bisa kayak gitu ya, orang dengan gangguan jiwa tuh bisa ada di situ dan ada di situ lama gitu. sampai Dan kita viral hafalannya. gitu, dan jadi trending topik penciaran Pada kita kan pada iya. zamannya. Iya, kalau bisa kayak gitu ya. Sampai kenal nama. Tapi oke, tadi kan lu bilang lu jalan. Iya jalan. Terus lu inget gak, maksudnya waktu SD lu dibekelin bawa botol minum kan dulu Iya, kan iya, banyak iya. botol minum selempang, Heeh. bekal makan, masih inget? Masih ingat gue. Apa? Sirup kah? Kalau gue selalu sirup. Gue kalau enggak ini apa, mie yang pas dibuka jadi kotak gitu loh. Itu sering banget gue. Iya. Yang ditaruh di kotak makan. Kan? Pas udah dibuka, Kotaknya sama. makannya gini. Iya. Ininya Kok berminyak. sama? Iya. Minyak kan. Ya Itu gue tuh. Zaman dulu. Itu pokoknya itu udah sama nasinya tuh set nyatu gitu biar kenyang, karena kan kita emang lauk pauknya itu ya. Ya, Nasi ya. lauk pauknya mie. Iya. Karbo ketemu karbo. Gitu. Iya. Udah tuh itu tuh yang sering banget yang dijadiin bekal gue. Iya. Lu kan ini kan kalau SD kan 6 tahun nih. Lu tuh hitungannya anak pintar enggak? Biasa-biasa aja. Sumpah gue bener-bener yang biasa banget. Bahkan kayaknya gue gak pernah ranking. Parah ya? Pernah gue ranking 10. Itu 2 tulis sendiri, ketahuan sama guru. Aduh kelas 1 SD. Harusnya berapa? Ya pokoknya gue gak dapet ranking aja. Cuman nilai gue lumayan bagus. Oh, 1-10 rankingnya. Itu muridnya kan banyak, ada 50. iya ya. Kenapa gua waktu SD gua tahu gua ranking 34, 36 ya? Karena ditulis zaman SD.
Setiap gua jahat pembagian sama gua ya. raport. SD lu baik berarti ya. Kalau udah di atas 10 nggak ditulisin. Nggak gitu ditulis kan? lagi. Makanya ada istilah nggak dapat ranking. Nggak dapat ranking. Gue cuman karena yang ditulis cuma 1 sampai 10. Gue benar-benar nggak pernah dapat ranking. Akhirnya gue tulis sendiri tuh set. Gue pikir kan cuma pakai pensil ya. Ya. Ternyata apa nyeplak apa tuh namanya tuh ya, apa ada Ngecap. ininya, ada ngecapnya gitu. Angka 10 itu maksudnya gue buat tunjukin ke orang tua doang. Abis itu kan balikin lagi tuh, ternyata masih ada Oh ketahuan guru. gitu. Lu nulis 10 pakai pensil. Orang tua lu kasih lihat. Iya. Habis itu lu hapus. Iya. Habis itu lu terima. Apaan kayak gitu ya? Bocah ngaco, bocah ngaco. banget gue itu emang. Tapi gue waktu SD tuh ngerasa gue suka banget sama matematika. Gue jago tuh matematika karena gue dari TKB udah bisa baca, tulis. Gue lumayan tuh pintar tapi gak dapet ranking. Kakak gue doang yang dapat ranking 1 bahkan. Jadi kakak gue yang namanya Lucky itu bener-bener kayak anak kesayangan bokap gue. Karena dia doang yang dikasih sepeda karena ranking 1. Sisanya nggak dapat apa-apa. Nggak ada tuh. Susah bener. Ada 7 anak cuma 1 bisa naik sepeda, yang sisanya jalan kaki kemana-mana. Tapi lu berarti sebenarnya anak pintar ya. Kalau misalkan TK udah bisa baca, karena kan harusnya kan anak kan baca waktu SD Iya, ya. gua Udah bisa bisa. baca, lu senang matematika, berarti sebenarnya Nggak bukan- goblok-goblok amat lah. Ya. Tapi anak populer. Enggak. Enggak juga. Gue asli bener-bener kayaknya nggak tahu mungkin keberadaan gue kali ya Iya, saat iya, itu. iya. Gue bukan yang mau stand out gitu-gitu dan selama kan ada yang namanya piket ya. Ya, Selama 6 tahun tuh gue nggak pernah, gue piket tuh sekali doang. karena piket. Karena gue datang tuh selalu tepat waktu. Jadi jam 7 lewat. Bukan tepat waktu dong. Sekolah kita jam 7. Anak zaman sekarang saya 7.15. Anak zaman sekarang 7.15 ya. Jadi Itu mah gue nggak pernah datang nggak tepat waktu. Nggak pernah datang di bawah jam 7 maksudnya. selalu telat maksudnya. Iya. Dari dulu. Iya parah. Tapi sekarang jadi entertainer tidak pernah terlambat. Hesti tadi tidak telat datang. Enggak, gue jarang telat kok kalau syuting bener. Hebat. Karena udah habis Karena ada kuota di- telatnya waktu Iya, sekolah bener. soalnya ya. Gue bener-bener tukang telat di sekolah. Tapi kalau syuting jarang telat. Ya. Ini berarti kan kalau gue nggak salah memperkirakan 90-an awal. 90-an Kayak apa awal. tuh? Masa kecil 90-an awal. 90-an udah RCTI belum sih? Udah kan? ada. RCTI kan tahun 91 kan? 90 91 iya. Udah ada. Apa udah ada. tontonan? TV berwarna. Nggak jauh kita nih soalnya generasinya nih. Iya. Dulu waktu Doraemon udah pasti. Doraemon ada ya? Doraemon ada ya? Doraemon udah mulai lah Iya. SD. Doraemon tuh sebenarnya umurnya berapa sih? Kok masih ada sampai sekarang dia? Hah? Doraemon dan gue paling ingat mah justru kartun kesukaan gue Senseiya. Sensei ya. Iya. Gue maksudnya cuma sampai dia udah menuju ke tingkat Scorpio itu gitu. Iya, gua karakter favorit gue yang namanya Shiryu. Jurusnya Naga Bangkit. Iya. Lupa lagi pokoknya Sama sih. ada satu lagi debu-debu intan. Tapi Debu-debu intan. Gue curiga ya ini banci kelihatannya. Masa jurus iya debu-debu intan ya. Kayak ini deh, kayak rock glamor Melayu. Iya, kayak rock Melayu. Kalau yang satu kan Meteor Pegasus, Naga Bangkit. Iya, Meteor Pegasus gue banget Pegasus. Bahkan yang tinju Andromeda aja masih tinju Andromeda. Ini debu-debu intan. Kayak gitu. Debu intan. Iya. Angsa ya ini. Banci ternyata. Berkibar. Tapi pada zamannya keren banget. Ih, itu keren banget. Cuman orang kaya yang punya mainannya. Habis itu gua waktu itu punya lungsurannya, itu mainannya itu engselnya tuh banyak banget, lu nggak bisa bikin mainannya berdiri, pasti gesrok mulu Gue bajunya. gak dapet, gue Barbie. Ya, gua juga lungsuran gua. Barbie. Gue Ya. Barbie dapat hadiah Natal justru kado Natal. Oh. Karena bos bokap gue kan Kristiani ya. Iya. Jadi kita suka datang buat Ikut makan. perayaannya. Ikut itu terus kita dapat kado. Barbie. Bener-bener gue berharap banget ya kalau kado dari bos bokap gue tuh. Ya, soalnya Pasti bagus-bagus. mewah. Iya, mewah. Itu Betul pertama sekali. kali gue punya Barbie tuh Iya. waktu SD tuh gue dapat Barbie itu Barbie-nya gue botakin, gue telanjangin. Ya, Lu kok sama kayak gue kelakuannya? Gue aneh ya. Dulu sebelum RCTI ada, tontonan kita tuh TVRI Programa 2. Programa 2 Dunia Dalam Berita ya. Siapa bocah nonton di dalam berita? Lu Ya nonton? udah pasti nonton, kita dipaksa nonton apalagi tontonan Enggak, kita. Berita Nusantara yang kita nonton tuh jam 7. Dunia dalam Dunia berita mah jam Berita 9. Jam 9 tuh kita Kok tidur. gue nonton ya? Ya lu mah begadang kali nonton bola memakan kacang, mana gua tahu. Tapi pada zaman itu soalnya nggak ada pilihan. Dulu di Iya. dulu Gue nggak inget loh, Safari kali ya?
SAFARI Safari sama ini album Minggu Teng Teng. Album Sama ini sebenarnya lu nggak pernah nonton Jendela Rumah Osin. Kita. Osin gue nonton. Osin gue nonton. Dari Osin kecil Iya, sampai gua Osin nonton. remajanya cantik banget. Kalau Tokyo Love Story tuh udah Beda gedean ya? dong gimana Udah sih? gedean ya? Itu 2000. Enggak, 90-an, itu masih 90-an. 96. Oh iya, tapi kan kita udah SMA berarti. Gue masih SD. Mana 96, Hes? 96 lu SMA. Gue SMP. Iya. Oh SMP. Ya, mungkin SMP. 97, 98 ya gue Iya. SMP. Oh, Tokyo Love Story ya, iya. Tokyo Love Story. Tapi itu Osin pertama tuh. kali gue ngeliat orang ciuman tuh di situ tuh. Ya gue inget cuma itu doang. Kita akhir balik dari tayangan televisi. Iya, betul sekali. Dulu juga, nah gue nggak tahu nih, nggak banyak yang tahu. Setiap kali gue sebut jarang ada yang tahu. Lu tahu Isaura nggak? Tahu? Iya, itu telenovela. Cinta Isaura Iya, bukan sih? iya. Isaura. Iya, itu telenovela atau Jepang ya? Telenovela tuh, itu bahasanya bahasa Latin apa gitu. Gue juga nggak Iya, gitu. gue tahu kok Isaura. Tapi Iya. gue berbagai telenovela gue tonton. Iya, iya. Tapi itu kayak udah SD yang kelas 6 kali gue ya itu ya. Ya, Karena gue punya kucing, gue pelihara kucing. Itu kucing gue 3 gitu. Gue namain dari nama telenovela. Maria Guadalupe, Maria Fernanda, sama Maria Paula. depannya Maria semua. Iya kan? Manggilnya berarti nama belakang. Iya. Guadalupe. Iya. Iya. Mengguada ya. Iya, Kan Mengguada. Meng Paula Meng ya Paula. itu. Lucu Meng banget. Fernanda ya itu. Iya. Betina semua berarti. Betina. Iya, Ha- karena harusnya. kasihan kalau ada satu laki namanya Maria Guadalupe. Kasihan bener. Guadalupe. Tapi kan ternyata si Guadalupe itu cowok. Ya, Makanya kasihan. tapi kan dia disebutnya Mengguada, tapi kan tetap gagal. Ya, gagah. Iya, Walaupun itu tuh. sebenarnya aslinya sebenarnya Aslinya dia. dari Maria. Iya, dia kecewa dia. Makanya kan dia tiap ngeliatin lu kan gini mulu kan. Kenapa gue dikasih nama gini? Kesel dianya. Ya, waktu SD, mainan lu apa berarti waktu SD? Ya mainan gue itu, makanya gue inget banget gue main bekel. Apa sih? Karet, main karet. SOS tau gak dari bata? SOS. Iya, Gimana tuh? dari batu. Kita bikin dari kapur tuh, Ya, dikotak-kotakin. ya. Kita Oh main iya. SOS pakai batu bata sama batu. Itu yang 1 1 1 2 Iya. 1 yang lompat-lompat gitu kan? Enggak, kalau itu dampu. Kalau itu engkle. Engkle, ya. Engkle gue pasti main. SOS bukannya grup lawaknya Sule. SOS namanya. Ada. Iya, SOS apa sih? Apa sih yang Jangan nanya ke mereka, lu kali tahu. Yang mainnya yang mana ngerti. Yang XO itu apa sih namanya? Iya kan? Tic-tac-toe. Ya sekarang tic-tac-toe. Tic-tac-toe. Ya Allah, dulu namanya SOS tahu. Itu orang barat nyebutnya tic-tac-toe. Kita bilang SOS. SOS. Iya, emang biasanya Sebenarnya XOX. Ya, tapi X. karena orang Sunda jadi SOS. 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 Itu Iya. main SOS yuk, padahal sebenarnya XOX. Iya, oh gitu. Tic-tac. Nggak main karet. Karet Main itu karet. permainan perempuan yang gua sebagai laki-laki suka Lu ikutan. jago ya? Gua Iya. nggak gitu jago, gua anak bawang pasti kalau main karet. Iya, iya. Oh, lu tipikal, lu kan relatif jangkung kan sekarang untuk perempuan. Iya. Tapi waktu lu kecil Nggak terlalu jangkung. Kecil Nggak terlalu berarti. jangkung. Oh. Jadi gua main karet ya gitu, makanya gue tidak Ini- terlalu dijagokan. Apa namanya tuh yang ini Hesti yang kayak ada papan, terus lu kayak ada mindah-mindahin. Ini lubangnya gede, terus ada lubang-lubang kecil. Congklak. Congklak gue jago tuh. Congklak, iya. Congklak gue main Itu tuh. inti dari permainan itu apa sih sebenarnya? Gua nggak ngerti. Itu kayak memindahkan harta lawan. Iya, maksudnya ngambil pindah-pindah Iya. ngambil pindah-pindah itu kayak koruptor berbagi-bagi jatah. Jatah, rebut Dipindah-pindahin. harta, rebut harta Iya, itu. kadang-kadang kan pakai kayak kerang-kerang kecil. Kerang-kerang kecil. Iya. Terus ada juga yang ntar kalau kosong isi tisu gitu-gitu. Iya. Itu gue main tuh. Bekel juga gue suka Bekel, ngeliatnya. bekel Karena juga. kecepatan tangan. Set. Nah, Set, tet, set, tet, set, tet, set, tet. iya. Sama ngeliatin titiknya yang mana? Iya, apa? Titik 3. Oh, titik 3, Bukan betul. itu. Iya. Lu dengan ya. Tapi emang seru sekali itu permainan-permainan zaman itu. Iya, makanya BP gue ingat banget tuh. Kalau cowok SD itu mainannya tuh ada mainan gambaran, tau gak yang jadi ada kayak karton, terus ada gambar superhero kecil-kecil terus lu kotak-kotak, terus lu gini kan, gituin. Kalau misalnya nggak ada main. atas lu ambil, lo main juga. Main juga, Iya, main iya. juga gambaran itu tas. Gitu Masuk kan. RCTI tontonan tuh apa? Full House. Dulu ada sitkom Full House. Full House ya. Full House, Full terus- House tuh inget terus ada film ini. Korea ya gue. Agak ada Perfect Gentleman, Larry sama Balki, tau gak? Die. Nggak tahu juga ya? Kagak Oke, tahu fine, oke, gue. oke. MacGyver. MacGyver sama Iya. ini apa? Airwolf. Miami. Miami Vice, ya, Miami Vice, Don Johnson.
Iya, mas-mas dengan kemeja yang kancingnya dibuka. Iya, ya Miami Vice. Miami Vice ya. Knight Rider yang iya kan ya yang Iya, Miami Rider. mobilnya itu. Kid Turbo. Kid. Iya, iya. Oh my God, iya. gue baru inget. Iya, bocah zaman kita bocah kan Iya, nama iya, itu Airwolf. Iya, gue inget banget gue tuh Iya, iya. agak kayak gue kurang tontonan kali ya. Teman SD lu Kurang masih tuntunan. teman SD lu masih Hasto. Hasto mau orang Enggak, PDIP. Hesta enggak satu SD sama gua. Yang satu SD sama gua itu kayak cuma beberapa. Tapi ada beberapa orang yang masih sempet teman SD gua, ada yang masih gua kenal kok sampai sekarang. Siapa ada yang juga. teman SD yang paling lu ingat? Gue ingat Nama namanya. masih bisa sebut. Biasanya nama relatif. Ade Dwi tuh, itu teman SD gue karena dia dari SD sampai SMP juga barengan. Aduh, gue lupa lagi teman SD gue. Sombong ya Anda ya, kacang lupa kulit. Enggak, gue tuh emang gue bermasalah dengan nama-nama tuh gue lupa. Iya. Muka gue pasti ingat, gue nama-nama tuh lupa banget. Gue Gak ada ini, gak ada kayak grup kan, kadang-kadang ada grup. Gak ada. Gue juga gak ngerti kenapa. Grup SD gue gak ada. SMP gue ada, tapi gue juga gak terlalu banyak aktif gitu. Ya biasanya artis kayak gitu. Kayak mereka mikir gitu ya, tapi selalu bilang gitu, sombong lu artis. Lah dulu juga kita gak akrab. Gue malah ini lebih aneh lagi. Ini lebih aneh lagi. Gue ada grup WhatsApp sekolah ya. Gue nggak mau sekolahnya yang mana karena pasti langsung ketahuan. Iya. Tapi kan ya kalau nggak SD, SMP, SMA. Ada grup WhatsApp dibangun terus gitu, udah lama ya kita nggak kenal ya. Terus udah gitu, tolong dong. Ada satu orang ngomong gini, tolong dong kasih tahu gue nama, alamat tempat tinggal lu, nama-nama anak-anak lu, kemudian nomor KTP lu. Kata gue buat apa? Ini buat data kan, kita teman zaman dulu. Ya zaman dulu kita teman, sekarang lu penjahat kan gue nggak tahu. Dia ngumpulin data orang-orang, KTP, nama. Untung dia nggak nanya nama ibu, kalau nggak udah ketahuan penipu. Habis udah pinjol kali itu ya. Ya tapi maksud gue kan kadang-kadang mereka pikir akrab waktu SMP berarti harus akrab waktu karena kan kita atau skip SMA lama. atau SD. Iya. Itu kita skip lama hitungannya. Gue aja akrab sama Panji udah lama gak ketemu. Iya. Hitungannya Iya. kita. Ya karena kan kita sibuk dengan dunia masing-masing. Iya. Ya saya dengan dunia keagamaan, saya kebetulan SD duniawi dia. tapi lu waktu SD juga nggak ada kayak suka cowok gitu-gitu nggak ada? Suka. Gue ada emang itu satu cowok itu emang kayak favorit di SD itu. Hasan. Namanya Hasan. Dia namanya Demi kalau nggak salah. Itu emang paling ganteng di situ kalau nggak salah. Itu banyak apa? banget yang Gantengnya suka. mana? Ganteng putih kayak Iya bule putih gitu. tinggi gitu. Putih tinggi itu banyak banget yang suka. Demi. Namanya Demi gitu. Tapi gue ya anak SD yang ya udah yang anonymous banget lah gitu nggak ini udah gitu kutuan deh kalau nggak salah gue waktu itu. Mainnya di sawah sih. Tapi Gak ada bagus-bagus ya deh gue. teman-teman SD lu ada yang pacaran nggak? Kan ada tuh SD yang udah pada pacaran. Oh Si ada. Demi itu kayaknya pacaran sama temen gue yang cantik banget juga yang paling populer di situ. Tapi Tuh dia kalau nggak gue jadi udah wajah ngalah. femina. Dia nggak jadi wajah femina. Dia wajah apa? Nggak tahu gue juga. Tapi gue ingat banget gue di situ tuh ya semangat banget ngumpulin Tasos dan Yosan ya. Ya, Tasos sama Yosan. Yang permen Yosan itu tidak akan pernah lu ngumpulin tuh semua hurufnya. Iya. Yosan itu kan yang huruf YOSAN. Kalau lu kumpulin dapat apa gitu kan? Iya. Ada lagi permen karet juga. Kalau nggak salah yang luarnya tuh kayak kodok-kodokan gitu. Yang kalau lu buka bungkusnya tuh ada kayak gambar. Terus kalau misalnya lu taruh gambarnya bungkus permen karet. Jagoan neon. Enggak bukan, jagoan neon mah ini ya. permen karet. Jadi kalau misalnya jadi kayak tato-tatoan Iya, gitu. tato-tatoan, iya, Terus kalau lu gua tahu. taruh air pas lu copot ada gambarnya. Iya, Itu iya, apa ya? iya. Itu bukan Yosan ya? Bukan. Tapi Bukan Yosan legend banget. Yosan itu kan permen karet yang ada 2 kan ya? Iya, yang ada 2 warna. Heeh. Itu kita cari banget tuh huruf-hurufnya. Iya. Benar-benar berharap kita mendapatkan sesuatu hadiah surprise tapi Iya. kita tidak pernah mendapatkannya. Itu penuh racun, itu pasti ada pewarna nggak jelas segala Iya macam sih. tuh makanan-makanan. Tasos juga Iya. itu kan. Tasos kan dari ini kan Ciki-ciki, cemilan-cemilan gitu kan. Iya. cemilan. Tasos itu yang bulat-bulat bisa diginiin kan? Iya. Iya kan, iya benar. Itu di koleksi ya? Dikoleksi, Gambarnya, dikoleksi, gambarnya, dikoleksi. iya. Nggak, Dulu ada- nggak ngumpulin huruf kalau itu. Dulu ada lagi Lu inget lagu-lagu iklan gak sih? kayak Gue masih terngiang tuh gigit permen Kayani. gue iklan radio gue lebih inget daripada iklan TV. Lu tau iklan ini nggak? Goreng-goreng masak tumis-tumis. Goreng, masak, tumis. Iya. Nyoli. Iya betul. Iya. Dulu biasa denger ini sahur sepuh di radio biasanya kayak gitu sama Mixagrip. Itu iklan Mixagrip. Lucu banget. Nggak ada yang tahu ini ya. Gak ada Semua salah permen. angkatan lo. Gigit permen Kayane, gigit permen Permen Kayane. Kayane. Oh, kayaknya gua tahu. Crunchy. Oh sama ini. Ada permen permen scotch, permen kacang, permen rasa kacang. Apa namanya? Bukan Trebor, Gigit permen Kayane kacang mah.
Apa Kayane? Kayane, main kacang. Ya, tapi pada zamannya iklan tuh seru. Iya. Karena kita nggak pernah ngeliat kan, nggak pernah ngeliat iklan, betul. Jadi iklan salah satu yang sama dulu, dinantikan. Dulu karena iklan jarang, antar acara TV suka ada video klip lagu. Video klip lagu, bener. Iya, gue ingat ini. Paula Abdul, Opposites Attract. Itu pasti video klipnya ini banget ya, banyak sentuhan-sentuhan ya? Enggak, Opposites Attract itu video klipnya si Paula Abdul joget sama kartun kucing, lu nggak tahu ya? Aduh lupa lagi gue. Nah, adalah itu zamannya. Itu SD, SMP lu pindah kemana? SMP gue masuk SMP Negeri 4 Bogor. Itu salah satu SMP favorit di Bogor lah. Nem gue lumayan lah bagus. Nem gue tuh Nem dari SD. Dari SD. Jadi berapa gitu. Dia tuh nem bagus tuh berapa sih, 45 ya? Enggak tahu. Enggak. Itu 39 aja udah bisa masuk tuh kalau enggak salah 39,42. Nah, nem gue tuh 39,01. Kok gue bisa masuk ya? Kayaknya mak gue nyogok deh. Lu rajaan, lu kan anak raja. Gila lu lupa orang tua lu dua-duanya namanya Raden. Padahal bukan orang Unyil. Bukan orang Unyil. Gue baru inget. Emang gue kurang nem di situ. Tapi gue masuk SMP. Tapi lu nyebut 39, gue inget nem SMP SMP ke SMA itu 37. Itu kayaknya jelek deh. Atau mungkin biasa-biasa aja. 39 lumayan sih. 39 bagus emang, cuman gue kurang komanya. Tapi gue tetap bisa masuk. Itu gak tahu. Mungkin ini biasanya kan kuotanya nyisa jadi dimasukin. Nah, kayak itu nyogok sih zaman dulu. Udah biasa kayak itu mah. Iya gak sih? Biasanya kalau SMP mah ada tuh pindahan dari teman-teman SD yang sama. Jadi nggak asing-asing banget. Ada. Ya. Ya, salah satu. Ada yang berubah nggak dari Hesti di SMP? Lebih pede, lebih bergaul? Hesti di SMP lebih banyak kegiatannya karena gue aktif di pramuka. Terus gue juga siaga, penggalang. Terus gue juga baris berbaris anak paskibra. Ya, paskibra. Gue ikutan lomba-lomba paskibra. Apa yang sampai membedakan? kelas 2 SMP. Waktu lu SD lu nggak gitu sama sekali, tiba-tiba SMP pengen? Nggak sama sekali. Pas SMP nggak tahu kenapa gue ikut aja kegiatannya. Temen gue bahkan rata-rata nggak ikutan. Banyak cowok juga sih gue dulu tuh. Terus temen juga banyak yang ikutan. Gak tau kenapa gue pengen ikutan aja. Ke bawah aja. Terus akhirnya gue aktif banget di pramuka tuh gue. Wah gila banget ya gue Praja Muda Karana. Praja Muda Karana. Dasa Pramuka. Gue jadi apa? Dasa Dharma Pramuka. Dasa 1. Dharma. Cinta alam dan kasih sayang terhadap manusia. 2. Aduh gue lupa lagi. Padahal gue hafal dulu. Gue trauma sama pramuka. Kenapa? Karena nyokap gue salah beliin seragam pramuka. Hah? Cowok kan ada 2 kantong, cewek yang ada kupnatnya. Iya. Ya, lu beli kupnatnya. Iya. Ya kan gue bocah, mana gue ngerti kalau beda. Cuma kan nyampe sana kan berarti kan malu Kika. Dibully ya. Iya, semua pada ngeliatin kenapa lu pakai seragam perempuan. Gitu sih. Iya, tanya nyokap gue dong. Gue juga diem aja. Akhirnya gue, lu tau nggak kalau di sekolah tuh ada mimbar untuk upacara, siapapun yang jadi pembina upacara ada di mimbar itu. Sepanjang pramuka tuh gue di balik mimbar itu biar nggak kelihatan kalau ini tuh. Malu gue, trauma gue sama itu. Walaupun pada akhirnya gue punya, tapi hari pertama pramuka ada yang confirm ya. Ada yang out of the closet kelihatannya nih, baru aja mengaku. Iya, nggak tahu gue ngerti. Nyokap gue tuh sering kayak gitu-gitu. Gue punya anjing gue tuh kutuan. Nyokap gue pergi untuk beli obat kutu, dimandiin tuh anjing sama obat kutu. Pakai peditok. Abis itu meninggal. Ternyata obat kutu tanaman. Bukan kutu untuk hewan. Kan bisa dibaca. Iya kan, nyokap gue nggak tahu, gue juga nggak ngerti. Yang penting obat kutu. Iya, obat gue nyokap gue gangster emang kelihatannya. Ya kasihan memang anjingnya mati gara-gara tanaman. Iya, memang sedih sekali. Tapi oke, waktu lu SMP lu jadi lebih populer. Lebih berkegiatan. Tapi nggak berkesenian ya, belum kelihatan seninya, masih pramuka gitu. Tapi justru di SMP itu gue sering disuruh jadi MC. MC upacara. Sampai MC upacara dulu dong, yang baca tuh akhirnya pembacaan Pancasila gitu-gitu. Iya, pembacaan Pancasila. Suara kan agak cempreng ya. Iya, tapi suara gue enggak pas gini kan, pembina upacara, ya bulat gitu kan. Itu langsung gitu, gue bulat banget sampai akhirnya pernah juga gue
ikut lomba juga MC Paskibra itu kan yang wow. formasi ini gitu, air mancur melambangkan yang gitu-gitu tuh. Akhirnya gue dapet tuh pernah juara 3 buat jadi MC gitu. Wow. Karena emang nggak apa-apa juara 3 karena juara 3 biasanya yang lebih terkenal. Ya betul. Kita tanya sama Judika ya. Tapi berarti udah ada tampilnya tuh. Udah mulai tampil bahkan buat pentas seni yang pentas seni SMP pun gue yang MC itu. Walaupun cuman 10 menit. Pentas seni itu maksudnya ya pensi ya? Pensi sekolahan apa gede tuh, penutupan, acara penutupan gue yang MC tuh. Cuma 10 menit doang. Oh, gitu. Karena kesetrum. Habis itu naik ke atas panggung rambutnya berdiri. Mohon maaf hadirin sekalian. Itu kayak kartun hitam-hitam gitu kayak warkop. Itu tragedi sekarang komedi ya. Yeah. Karena waktu gue disuruh jadi MC, wah gue jadi MC ini buat acara penutupan sekolah gue gitu kan. Temen gue MC-nya penampilan pertama band kita dong. Set lagi pada ngeband tiba-tiba temen gue gede. Akhirnya bubar, kagak jadi acaranya. Hujan. Sebelumnya hujan. Oh. Kayak kena hujan, habis itu ya udah tuh alatnya kesetrum lah, Wak. Gak pakai Raden Roro yang di Mandalika sih, Iya jadi sih. hujan. Rara lagi itu kan Roro. Rara maksud gue ya, Raden Rara. Tapi berarti hasrat tampilnya udah mulai kelihatan, udah mulai populer dong. Biasanya kan kalau nge-MC, apalagi nge-MC Ya udah mulai dikenal lah, ya, udah pacaran mulai dikenal. Dong. Pacaran dari kelas 1 SMP SMP gue udah mulai pacaran. Oh, masih ingat namanya siapa? Masih lagi nggak boleh disebut lagi, sebel banget gue. Nggak boleh. Ya nggak apa-apa, Ali namanya Ali lagi. Ya. Kenapa namanya Ali? Gue. Emang kenapa kalau namanya sebel Ali? karena gue diputusin. Lu ya Ali ya? Emang lu pasti diputusin bisa-bisaan lu. Dia nyesel tuh pasti. Ya. Alinya mana nih? Ali Budimansyah. Enggak. Pemain basket Ali Budimansyah. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu, tapi gue tahu. Ali Topan. Zaman dulu tahu. Iya. Itu dia kakak kelas gue. Oh, dia kelas 3. Kelas 2. Kelas 2. Oh, gue satu SMP sama kakak gue. Oh, kakak lu ada di situ. Pokoknya gue pacaran sama dia cuma sebentar, habis itu putus. Dia macarin adik kelas gue. Lah, gimana sih, kan lu kan kelas 1? Iya kan dulu kelas 1 lu naik ke kelas 2? Nggak lama naik kelas 2 itu tuh. Berarti emang dia cuma pengen anak kelas 1 emang pengen anak-anak kelas 1 yang lagi seger-seger aja. Oh dia. iya. Gitu. Aneh banget ya predator. SMP kelas 3 udah predator. Aneh banget. Padahal dia juga target predator ya, pikir-pikir ya. Pokoknya kelas 2 pacaran, kelas 3 pacaran, pokoknya setahun sekali lah gue pacaran. Iya, pacaran. Anak, gue gak pernah gue waktu SMP nembak cewek 7 kali. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Lu doyan banget nembak cewek. Karena gue tuh waktu gue TK cita-cita gue tuh jadi pacar orang. Itu cita-cita gue. Aku ingin jadi pacar orang. Lu tulis di pertanyaan. Enggak, gue tahu hal pertama yang gue inginkan sebelum orang lain pada pengen jadi pilot, gue pengen jadi pacar orang. Gue masih ingat nama cewek yang gue taksir waktu TK. Siapa namanya? Enggak mau. Gue tembak waktu gue kelas 6 SD. Gila tuh. Gue simpen cinta aku. Gue tembak 18 Juni pas gue ulang tahun. Gue pikir akan beruntung. Terus dia ditolak. tolak. Gue tembak di Balada Kera. Di depan monyet robot. Di depan. Di depan monyet robot lagi nyanyi sapu tangan babuncu ampe. Gitu, ditolak. Harusnya lu tembaknya pas di Raja Wali dong. Iya. Pas lagi muter. Tadinya mau nembak di Kora-Kora tapi nanti aku cinta kabar. Terima enggak? Iya, enggak mau gue. Tapi itu berarti artinya gue tuh nggak tahu pacaran SMP kayak apa. Pacaran SMP tuh kayak enggak, apa? gue bahkan pegangan tangan juga, gue pakai sarung tangan, gue bener-bener kaidah. Iya. Lu jaga jarak ya, pakai masker ya, pakai hand Gak ada sanitizer. gue, bahkan gue gak pegangan tangan. Ya, juga anak SMP itu tuh lebih bener-bener peduli sama status pacarannya daripada aktivitasnya. Yang penting gue punya pacar. Gue punya pacar, jadi kerjaan gue tuh kayaknya yang paling deket tuh cuman jalan bareng doang. Jalan bareng, nyusurin koridor kayak berapa lap gitu gue. Pacaran tuh di sekolah. Di sekolah. Betul. Bener-bener jalan muterin sekolah kayak berapa kali. Iya, tawaf. Sambil ya. ngobrol, kayak tawaf gitu. Ya, tapi itu romantis. Itu doang, itu yang gue ingat. Itu Ali kelas 1. Kelas 2, gue ingat kok namanya Aldino. Kok Aldo? Lucu banget ya. Aldino, Aldino, Aldeldul. Siapa nama anaknya Ahmad Dhani? Aldeldul, Daldeldul. Siapa ya? Gue pacaran kelas 2 ya? Aldino. Aldino, iya. Iya. Aldino. Kelas 3 siapa ya? Gue lupa.
Ada lagi Al juga belakangnya. Al Faisal Jabar apa? kali. Faisal apa gue lupa. Namanya Al tapi Faisal. Iya Faisal. Ada Ali, ada Al apa tadi yang kedua? Aldino, ada Faisal. Pokoknya harus ada Alnya deh. Kalau enggak si Al. Itu kayak kenyataan bener gitu. Kenapa? Gue nggak ngarang namanya itu semua. Iya. Gue nggak sengaja, gue nggak tahu Lucu tuh. banget ya. Oke, SMA. SMA baru tuh Panjangan pacaran ini. lumayan lah. Ya udah kelas 1 gue pacaran Nggak, lu sama SMA di beda mana? sekolah. Gue di SMA 3 Bogor, Semanti. Lo terkenal tuh. Iya, Iya, populer. salah satu sekolah paling terkenal. Iya, iya. Berarti lu SMP populer, SMA sekolah populer. SMA sekolah populer juga, SMA 3. Masih kalau gua nggak salah sampai sekarang masih. Masih karena dia ada Axel segala macam, dia cuma di situ doang. Axel tuh maksudnya kelas akselerasi. Ya? Akselerasi pas gue lulus pas gue kelas 3 tuh udah mulai ada soalnya Axel. Lu kelas 3 berarti Tahun sekitar 2001. Oh iya ya? Iya. 2001. Wah, kalau udah 90-an akhir 2000-an awal mah pacaran enak. Kenapa kok enak? Iya kan udah ada mall jelas gitu nonton Oh iya bioskop. iya sempet jalan kayak ke PIM gitu tuh. Iya. Gue pacaran pertama kali sama pacar pertama gue ke PIM. Iya, Nonton iya. film Phenomenon yang main John Travolta. Nggak tahu ya? nggak Ya tahu. udah nggak apa-apa. Generasi gue emang udah terlalu tua. Gue ingetnya nonton Twister doang. Twister gue tahu tentang badai. Iya, itu, benar itu, gue itu, tahu, ke bioskop Iya. tuh. Nah, waktu lu SMA ini sebelum kita ngomongin pacaran, lebih aktif lagi. SMA justru gue memutuskan untuk tidak aktif sama sekali di kegiatan. Jadi gue udah puas aja di SMP. Gue nggak gitu? mau. Jadi bahkan gue disuruh, ayo SMA 3 lo ikut paskibra. Gue nggak mau. Aneh, padahal sekolahnya sekolah populer tuh. Biasanya sekolah populer tuh aktivitasnya rame tuh. Iya, tapi gue nggak mau. Pensinya juga seru. Oh, iya, pensinya gue T5 waktu itu. Yang Iya. nyanyi. Kau tiada kata terucap. Pas dia lagi nih, kau tidak kata terucap, jebret. Listriknya mati. Ini kok masalahnya listrik mulu di Bogor gue lihat nih. Kenapa nih? Habis itu dinaikin lagi, dia Iya, nyanyi lagi. iya, 3 kali kasihan. kalau nggak salah. Kasihan T5. Paul. Kan vokalnya. Gue pernah ketemu sama dia, gue bilang, lu masih inget gak sih? Lu tuh di pensi sekolah gue yang listriknya mati-mati. Kasihan Paul. Maaf ya Paul ya. Anda suaranya ketinggian sih, jadi listriknya ngejepret. Ini posisinya kagak pakai genset dia. Iya, Oh. betul sekali. Ini T5 keren T5 banget. waktu itu lumayan lah. Gua Pure Saturday SMA gue. Wih. SMA gue. SMA gue. Kalau gue nggak salah ya Pure Saturday. Terus ada dulu zamannya punk. Jadi ada band punk main ke SMA gue. Nah, di SMA gue tuh ada kolam ikan punyanya kepala sekolah. Waktu band punknya lagi nyanyi, ikannya terbang dilempar-lemparin sama anak punk. Kasihan, sedih banget ada ikan terbang gitu dilempar-lemparin ke panggung tuh. Langsung pada gini, Indosiar. Iya, tiba-tiba berubah pensinya jadi Liga Dangdut sama Suca. ada Rina Nose. Aduh, ada Rina Nose betul, ada Mae, ya kan tiba-tiba nongol. Aneh banget. Ya, tapi oke ada T5. Ada siapa lagi? Biasanya kan double header ya. Enggak, waktu itu pokoknya bintang tamunya T5, habis itu lokal semua. Zaman SMA tuh memang bener gue nggak berkegiatan yang aneh. Terus ya bandel-bandel banget juga enggak. Gue sebenarnya ya bisa dibilang animus, tapi ya cukup menyenangkan deh sekolah gue. Tapi yang gue ingat adalah karena zaman gue SMA itu lagi seru-serunya ada konser di Bogor. Kayak Reza Artamevia datang, terus Ceylon Seven datang segala macam. Gue tuh disebut. Oh iya banget. Iya itu tuh zamannya konser tuh. di Hotel Salak tuh konser segala macem. Ada pokoknya Chrisye Dewa. Gue tuh disebut Ibu Dibio karena gue tukang jualan tiket konser. Hebat. Kok bisa lu jualan tiket konser? Jadi di situ tuh di dekat ada tempat nongkrongnya anak-anak SMA namanya Kawat, kawasan warung atas. Iya. Kawasan warung atas kurang alay apa itu singkatan? Sekarang jadi rumah sakit Bogor. Itu sekolah itu tempat pada nongkrong, di depannya itu ada warung, yang di atasnya itu ada MYT Entertainment. Gue masih sampai inget itu alumni SMA 3 bikin IO lah. Jadi dia sering ngadain acara dan tiketnya suka
ini gue jualin. Gue tuh bener-bener emang doyan wirausaha gitu dari dulu. Nyari duit ya dari Nyari kecil. duit dari SMA tuh gue nyari duit, jualan ikat rambut, beli di Melawai ikat rambut terus gue jualin, terus jualan coklat Valentine, sampai gue beli handphone tuh dari duit gue sendiri dari dagang coklat gitu. Salah satunya juga gue jualan konser, tapi bukan dapat keuntungan, biar gue dapat tiket gratis. Handphone tahun segitu kan masih itu Siemens C25 gitu-gitu nggak sih kan Kalau gue Nokia. ini Nokia yang segala Motorola T190 Tigo yang kecil. Iya, StarTech bukan ya? Itu bukan. Motorola Tigo ada yang warnanya ungu apa biru gitu kecil gitu. Itu handphone yang pertama kali gue beli sendiri lah itu. Layarnya mah cuma satu garis ya dulu. Satu garis, satu begitu doang. Cuman segitu. Tapi itu tuh kayak gila mewah itu. Iya, betul sekali. Oh, jadi lu nyari duit. Nyari duit gue dari SMP juga sering deh. Nah, tapi kok gue nggak nemu. Lu mulai modeling kapan? Kuliah? Iya, setelah SMA nggak ada? Enggak. Nggak ada sama sekali, nggak ada karena sana nggak ada. Enggak. Aku cantik. Enggak ada. Gue SMA justru pernah paling nari dance. Modern taruh dance. daerah gitu-gitu disuruh nari Modern daerah. dance. Soalnya pada zamannya kan 90-an. Pada gitu, Iya, kayak gue kurang deh, Bo. Iya. Tapi berarti lu nggak ada kayak gitu-gitu lucu, insting lucu, karena bahkan zaman kita dulu juga lu udah lucu-lucuan kan. Iya lucu, teman gue cowok semua. Jadi gue tuh pernah yang dimasukin ke dalam bagasi. Dimasukin bagasi, kan temen lu cowok semua, gue pernah dimasukin dalam bagasi. Itu masih dipipis doang itu mas. Belum berani. Dimasukin ke bagasi, diculik. Bagasi mobil kepala sekolah itu gue pernah. Ya, karena itu yang bawa temen gue juga anaknya kepala sekolah gitu kan. Teman ya gitu deh. Itu karena teman gue tuh iseng segala macam, teman gue cowok rata-rata ya, jadi emang udah iseng dari dulu. Makanya bercandanya kayak gitu. Terus kayak kalau lagi ada bikin drama-drama bahasa Indonesia gitu-gitu, itu pasti gue juara ya tuh. Pasti tuh bikin ide-ide gitu tuh pasti gue juara tuh. Sketsa-sketsa gitu. Oh ya, oke, berarti udah mulai kelihatan di situ. Tapi biasanya kalau begaulnya sama anak-anak cowok, pacarannya nggak dari geng itu berarti? Enggak. Gue nggak pernah, zaman SMA nggak pernah pacaran satu sekolah. Pasti sekolahnya beda. Nemunya gimana? Nemunya kita bergaul ya kita. Ketemu di konser gitu kan. Ada sekolah lain ya, sekolah lain. Nggak sengaja ketemu. Oh gitu. Masih ingat namanya? Masih. Kalau sekarang Al. Semuanya Al. Namanya siapa nih? Nggak Al lagi? Al lagi bener namanya Aldi, gue inget banget. Ih, aneh banget. Aneh banget mantan gue kok Al semua. Iya aneh. Emang aneh. Mari kita bikin perserikatan mantan-mantan bernama Al. Aldi, Aldino, Faisal, Ali, Andi, tapi terakhir ada Andi. Andi. Iya. Mungkin nama panjangnya ada Alnya juga, kita nggak tahu. Andi. Pas lulus SMA. Tapi kok banyak A-nya ya gue liatnya ya. Ali, A berarti Ali. Aldi, Faisal enggak. Al. F itu. Tapi sama mereka hubungannya baik? Enggak. Baik aja sih, karena teman SMA gue yang masih deket sampai sekarang ada. Tapi sekarang beda kota, Sharon itu tuh dari zaman SMA tuh sampai kerja, karena kan gue pas kuliah tuh gue sempat ya gitulah kerja jadi SPG gitu-gitu kan, anak jaga. Betul, baru gue juga gitu. MC off air, baru dari situ lah mulai, baru aja Femina. Lu lulusan pertama lulusnya 100% nggak angkatan lo? Angkatan gue enggak. Kayak 100% deh. Sedih, angkatan gue sedih. Enggak. Pas lulus tuh ada 3 yang nggak lulus, jadi nggak ada yang sorak-sorai. Oh ya? Iya sedih banget. Tapi lu 100%. Pakai coret-coret pada zamannya? Iya. Oh. Coret-coret. Seru ya? Seru sih. Iya, kayak yang kasihan anak zaman Covid soalnya. Enggak gitu-gitu. Akhirnya coret-coret tembok rumah dia. Itu sih kalau ngeliat kadang kan ngapain sih? Enggak gitu apa dulu juga gitu sih. Iya. Oh, dulu malah kita simpen tuh baju lama. Iya, masih ada gue. Ada tanda tangan. Iya. Lucu sekali. Tapi ngomongnya jadi nggak terlalu jauh gapnya, karena kami masih sangkatan lah, kurang lebihnya masih dekat, jadi mirip-mirip. Itu barusan adalah ceritanya Hesti Purwodinata masa kecilnya. Kadang-kadang kita suka nggak ngerasa ya, kalau lagi ditanya baru terus nyerocot terus. Iya, baru ingat. Oh iya. Iya, baru berharga juga gitu. Iya. Nah, ada banyak anak-anak yang lagi kami bantu itu pengen juga punya kesempatan untuk bisa mengalami semua itu. Karena mereka lagi bertarung dengan penyakitnya, dan kita kan
Kalau membantu mah bukan karena kita pengen nyelamatin nyawa, itu mah kuasa Tuhan ya. Lebih karena kalau kita bisa ya udah. Makanya Lotus Archie, Tokopedia, Pita Kuning dibantu sama Hesti bikin episode ini untuk nyari golden hearted heroes, pahlawan-pahlawan berhati emas. Sekali lagi kalau misalkan lu transaksi di toko resminya Lotus Archie di Tokopedia, lu udah nyumbang tuh 2,5% di periode 2 bulan ini. Kemudian kalau misalnya lu belinya cukup banyak, nanti akan ada token of appreciation dari Lotus Archie. Nanti info lengkapnya ada di description. Nah, untuk lu sendiri, dari masa lu kecil, lu tuh punya pahlawan gak? Kayak waktu kecil gue ya, orang yang gue anggap jagoan, hero itu Elias Pikal. Lu ingat Elias Pikal? Elias Pikal gue ingat. Petinju, maksud gue pada zamannya tuh ada petinju juara dunia kelas bulu, kelas bantam atau kelas bulu tuh dia tuh. Itu ini orang keren banget waktu dia di KO sama ada namanya Kausai Galaksi, gue nangis karena dia pahlawan gue. Lu waktu kecil punya pahlawan kan? Ya kalau secara klise udah pasti pahlawan gue orang tua gue ya, bokap gue lah. Itu satu. Tapi ya kayak gue aneh sih, gue pahlawan gue adalah ya tokoh kartun. Boleh gak sih? Gak apa-apa. Pahlawan bertopeng lagi. Iya ampun. Kenapa semua cewek ada apa sih? Bekti kan tuh yang ngisi kan? Hah? Suaranya kan Bekti yang ngisi. Itu Bekti. Pahlawan bertopeng tuh yang ngisi Bekti. Yang benar. Demi Tuhan. Gue baru tahu. Iya, tuh lu ngomong sama Bekti, gue naksir sama lu tuh kecil. Naksir banget. Indra Bekti itu adalah voice over talent untuk pahlawan bertopeng. Wah, gue tuh suka jadi Sailor Moon tau gak? Dengan kekuatan datang bulan akan menghukummu. Bukan, dengan kekuatan apa bulan? Bulan saja ya. Iya, kenapa datang bulan? Iya. Oh, itu pahlawan lu tuh. Karena ya pahlawan bertopeng. Kenapa sih? Nempel banget. Terus jadi kayak masa kecil. Misterius ya? Emang gak pernah dicopot ya? Gak pernah, dia gak ada. Pahlawan bertopeng tuh gak pernah ketahuan dia siapa? Kita tahu itu siapa. Oh, tahu, tapi gak pernah ada momen dicopot itu, ya kan? Gak tau, gue gak pernah nonton. Sailor Moon, lu gak nonton Sailor Moon ya? Enggak. Itu gue inget banget pahlawan bertopeng itu kayak mewarnai hari-hari SD gue gitu. Semua cewek tuh sukanya pahlawan bertopeng. Dan gue yang inget adalah, gue pernah sempat sakit sampai sebulan, sampai gak bisa jalan. Gara-gara? Enggak, abis itu yang gue nontonin itu terus. Oh, itu gue pikir gara-gara kartunya udah gak ada terus lu patah hati. Enggak, gue tipes. Aku sakit. Gue sakit tipes. Karena ada kan beda generasi tuh, kayak generasi di atas, di bawah kita itu Tao Mingse. Semua cewek-ceweknya Tao Mingse semuanya atau Hochelai gitu. Iya, terus generasi gua ya itu si pahlawan bertopeng. Iya, kenapa ya? Tapi itu pahlawan lo. Iya, bisa dibilang mungkin aneh, cuman gue inget banget waktu gue sakit sampai gak bisa jalan, rambut gue rontok sampai ya itulah gitu. Sampai disangkanya anak laki, gue berangkat SD kelas 5 itu, gue nontonin itu terus. Oh, soalnya rambutnya rontok. Rontok sampai disangkanya anak laki. Gue di demam aja. Tipes. Oh, tipes. Gue gak ngerti zaman dulu tuh tipes mungkin parah ya. Karena gue gak dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah. Tapi 1 bulan di rumah gue. Iya, kasihan. Iya. Tapi kenapa gue nanya ini? Karena mungkin lu gak sadar adalah juga pahlawan untuk anak-anak ini. Amin. Sebenarnya kan yang diharapkan dari bintang tamu ini adalah bahwa penontonnya jadi tahu soal program ini. Dan lu sudah menyumbangkan itu. Nah ini programnya berarti ada apa tadi namanya, tadi Panji bilang ada Golden appreciation token juga. Ada appreciation token ya. Ketika kita berbelanja di Lotus Archie. Jadi kalau misalnya lu belanjanya banyak, ada jumlahnya, gue juga lupa persisnya berapa, itu akan dapat token. Tapi kalau lu beli di periode ini, di 2 bulan ini, lu udah nyumbang 2,5%. Nyumbang 2,5% untuk Yayasan Pita Kuning ya. Betul sekali, untuk anak-anak kanker. Jadi mendingan emang belanja deh, belanja kalau mau sekarang investasi, belanja betul, sekarang. Belanja sekarang boleh ya? Ntar dulu, jangan Anda mentang-mentang punya duit terus langsung keluar. Jangan dulu. Ini aja deh lu habisin. Tahu. Enggak, karena gue punya sesuatu untuk lu. Oh iya. Gue mau berterima kasih karena lu sudah jadi pahlawan. Kami ingin memberikan sesuatu kepada Anda. Ada di mana? Oh ini dia. Terima kasih banyak. Kami punya token of appreciation. Ini adalah persembahan dari Lotus Archie, Harry Potter, tapi kan juga Hesti Purwadinata. Wah, aku udah kirain di grafir khusus. Anggap aja Hesti Purwadinata. Terima kasih banyak ya Hesti. Thank you. Itu sekedar rasa terima kasih dari kami. Jadi tapi yang menarik adalah yang saya penasaran, jadi beli di Lotus Archie ini dia ada yang khusus gitu, betul special edition. Itu yang di belakang lo tuh ada yang Justice League, terus udah gitu ada yang Indonesia, ada yang Harry Potter, ada yang Batman, Batman Bat Batrif. Bagus.
Bagus, jatuhin mas orang Lotus Archie, emasnya bernilai dijatuhin dari situ di mana? Nggak apa-apa. Namanya juga kecelakaan Gua kan. sering deh kayak gini Iya, emang. nggak apa-apa. Ya ampun. Kayaknya kalau udah dijatuhin sih harus diborong semuanya. Iya gue beli deh. Iya. Tapi Mau, Hesti mau, konon aku kabarnya mau. emang mau Aku bertransaksi. mau. Terima kasih banyak Hesti, terima kasih, dan untuk yang lagi nonton jangan lupa Guys, bagus banget ini. itu bagus banget. Lu harus punya Itu koleksi ada logo Batman ya di emasnya. Jadi emang benar-benar apa istilahnya tuh apa namanya dibuat khusus, namanya apa sih? Tailor made gitu. Iya. Tailor made. Limited series, Ini limited limited edition series. untuk Ini The Hero. harus untuk punya Batman sih ya. guys. Iya. Ini kalau punya series yang ini pasti harga emasnya akan beda. Ya, ini mumpung Lotus Archie-nya nggak ada, bawa pulang aja, masukin tas. Ada orangnya di situ. Gue Nah, beli beneran. tapi nanti Kita si mulai Hesti nyumbang. juga akan bertransaksi, dan seperti juga lu kalau bertransaksi berarti dia udah nyumbang 2,5%. 2,5%, jadi kita bertransaksi, berinvestasi, tapi sekaligus kita juga Nolong. bersedekah lah, menolong adik-adik Ya. kita di Yayasan Pita Kuning. Betul sekali. Nah, untuk yang pengen tahu lebih banyak tentang Pita Kuning, silakan cari informasinya di Instagram akun kami Pita_Kuning, di TikTok Pita_Kuning, di Twitter Pita Kuning, atau website pitakuning.or.id. Sekali lagi pitakuning.or.id. Ada banyak cara untuk membantu. Nggak ada bantuan gede, nggak ada bantuan kecil, adanya menolong atau enggak, dan apapun yang lu bisa berikan tentu akan membantu adik-adik pasien kanker ini. Hesti, terima kasih banyak. Tapi boleh gak gue tuh selalu ingat sama lo di Yayasan Pita Kuning. Oh iya memang. Waktu dulu Udah ada. pernah, iya dari dulu kan, dan itu 3 hal yang selalu nempel ke gue. Dia bilang kalau lo mau nolong orang bisa lakukan 3 hal. Kalau lo nggak punya waktu mungkin lo punya uang, tapi Betul. kalau lo nggak punya uang Sumber mungkin lo tenaga. punya tenaga Ya. gitu. Tapi lo nggak punya Masih waktu, lo ingat. punya uang, lo bisa menyebarkan informasinya. Masih luar biasa. Gitu. Masih ingat Pokoknya sedikit gitu. bukti bahwa gue memang sudah ada di yayasan ini dari lama, kawan-kawan. banget, gua Kami ingat terus ada di banget. sini. Gua ingat itu Terima yang kasih nempel di banyak. gua. Thank you loh, Panji. Thank you. Nah, dan makasih juga akhirnya terlibat Thank di you. acara ini juga. Siap, Dan siap. tunggu kami di episode berikutnya, di mana kami akan ketemu dengan sejumlah bintang tamu dan ngomongin masa kecilnya mereka, karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan, mereka punya masa depan untuk diperjuangkan. Thank you. Bye bye. Thank you.